Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika min yaumil jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut faman lagha fala jum'ata lah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berkata ansit atau diam, atau dia mencoba memberitahukan kepada teman di dekatnya untuk tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah, barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, maka tidak ada fadilah dan pahala Jumat baginya. Walidzalik ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita perhatikan, kita dengarkan, serta kita taati dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ikhwatal Islam, amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini dengan penuh kesyukuran kita kembali dapat mengisi Masjid Hubbul Watan ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berharap sholat Jumat kita hari ini mendapatkan berkah dari hadisnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, wal jumu'atu ilal jumu'ati kafarah. Antara satu Jumat ke Jumat berikutnya adalah penebus dosa. Maka mudah-mudahan setelah kita keluar dari masjid ini, hati kita semakin lapang, langkah kita semakin ringan, dan beban-beban kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai warga negara dengan lebih mantap dan lebih baik lagi. Masyiral muslimin rahimakumullah, saya berpesan, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada saudara-saudaraku yang hadir di tempat ini. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar terus untuk menjadi seorang yang bertakwa. At-taqwa ra'su malil mu'min. Takwa itulah modal yang paling berharga dalam kehidupan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya yakin juga sudah banyak didengar oleh kita, bahkan mungkin dihafal atau dipahami maknanya. Tetapi tidak apa-apa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Ta'ala mengatakan, banyak-banyaklah saling mengingatkan, karena mengingatkan satu sama lain itu pasti akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya itu ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah, fokuslah untuk mengerjakan apa-apa yang memang nyata kemanfaatannya untuk kehidupan dunia dan akhiratmu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, banyak-banyak berdoalah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah.
Jangan malas. Wa in asabaka syai'un, dan apabila ada sesuatu yang tidak baik menimpamu, terjadi sesuatu di masa lalumu yang tidak baik, jangan mengatakan lau anni fa'altu lakana kaza wa kaza. Kalau saja saya melakukan yang begini, maka pasti tidak terjadi hal itu. Maka pasti akan terjadi yang lebih baik hari ini. Tetapi katakanlah waqul masya Allah qadarallah wa masya'a fa'al. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Ia takdirkan maka itulah yang terjadi. Fa innalau taftahu amala syaitan, mengatakan kalau saja itu bisa membuka ruang untuk syaitan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dalam hadis ini ada pesan Nabi, ada motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat kepada kita untuk membangun kekuatan, baik sebagai individu maupun sebagai entitas bersama. Kita sebagai seorang muslim maupun membangun kekuatan umat dan juga kekuatan bangsa. Bahkan dalam hadis ini Rasul katakan seorang mukmin yang kuat, demikian juga satu umat yang kuat, satu bangsa yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kekuatan dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama mencakup semua elemen kekuatan dalam kehidupan. Yang paling utama tentu al-quwwatur ruhiyah wal imaniyah, kekuatan iman. Kemudian juga al-quwwatul aqliyah, kekuatan yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-quwwatul iqtisadiyah, kekuatan ekonomi. Al-quwwatul ijtimaiyah, kekuatan sosial, budaya, masyarakat. Maka hadis ini, saudara-saudara, adalah suatu taujih yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua umat Islam, baik dalam konteks sebagai seorang muslim, individu, maupun sebagai bagian dari satu masyarakat untuk berjuang membangun kekuatan kita. Saudara-saudara, membangun kekuatan diri, membangun kekuatan umat, itu tentu membutuhkan perjuangan bersama dalam seluruh aspeknya, termasuk membangun kekuatan ekonomi, membangun kekuatan ilmu dan teknologi. Nah, karena itu di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 4 hal, ya, sikap mental yang perlu ada pada diri kita, baik sebagai individu, orang per orang, maupun juga sebagai satu umat, satu bangsa, agar kita bisa menjadi seorang mukmin yang kuat dan juga bisa menjadi umat dan bangsa yang kuat. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uka, fokus pada apa yang membawa kemanfaatan dunia dan akhirat. Semua sumber daya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, potensi kebaikan, dimulai dari umur, kesehatan, harta, jabatan, keluarga, masyarakat, bangsa, ini semua potensi kebaikan, arahkan untuk sesuatu yang memang bermanfaat. Jangan disia-siakan potensi kebaikan itu untuk hal yang justru yadurruka, yaitu membawa kemudaratan. Termasuk diantaranya fasilitas ilmu dan teknologi yang kita miliki hari ini. Saudara, tahukah saudara-saudara bahwa Indonesia yang merupakan negara dengan umat muslim terbanyak di dunia juga adalah negara yang omset judi online-nya itu 1 tahun lebih dari 300 triliun. Artinya apa? Ada uang besar sekali, uang umat ini, yang karena ketidaktahuan, yang karena ketidakpedulian, yang karena menganggap remeh, uang hanya 2.000, 3.000, tapi itu banyak, jutaan orang, puluhan juta, sampai ratusan triliun, habis sumber daya umat. Ratusan triliun yang semula untuk bisa membangun kekuatan, yang kalau itu masuk ke dalam rantai ekonomi di tengah masyarakat,
masuk di dalam aktivitas ekonomi di desa, di kota, di seluruh sudut negeri ini, itu pasti akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Tapi itu tersedot. Kita tidak mampu memanfaatkan fasilitas teknologi, ya, internet, teknologi, komunikasi itu dengan baik. Justru kita gunakan dengan cara yang sangat tercela. Tahukah saudara-saudara bahwa Indonesia yang mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia ini adalah juga konsumen pornografi kedua terbesar setelah Rusia, negara yang tidak bertuhan itu. Yang mengakses pornografi internet di Indonesia ini paling banyak kedua di dunia, melebihi Amerika, melebihi mana-mana, hanya kalah dari satu negara, yaitu Rusia. Apa artinya? Kita menyia-nyiakan satu fasilitas teknologi yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk membangun karakter kita, justru kita gunakan untuk menghancurkan diri kita. Ihris ala ma yanfa'uka. Kalau mau kuat, kata Nabi, maka fokus. Gunakan semua sumber daya itu untuk membangun kekuatan, bukan justru untuk menghancurkan kekuatan kita, bukan justru untuk melemahkan mental kita, bukan justru untuk merusak bangsa kita. Yang kedua, wasta'in billah. Saudara, kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Fa innal quwwata lillahi jami'a. Anda, saya merasa punya energi hari ini itu titipan dari Allah. Termasuk juga negara dan umat bangsa ini masih ada. Indonesia, umat ini masih ada. Kita umat Islami masih ada, bangsa ini masih ada. Itu dapat energi titipan dari Allah. Karena itu jangan sombong kita kepada Allah. Jangan merasa karena memiliki pengetahuan, memiliki kekuatan, maka kita lupa untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat. Dalam Al-Qur'an jelas, manusia digambarkan dha'ifa, lemah, halu'a, banyak berkeluh kesah. Tetapi ketika dia bersandar kepada Allah, maka dia menjadi makhluk yang paling kuat, bahkan mengatasi kemuliaan para malaikat. Maka membangun kekuatan itu, saudara, jangan lupa yang kedua, wasta'in billah, yaitu selalu bersandar, minta tolong kepada Allah, banyak doa kepada Allah. Semakin banyak turbulensi, semakin tidak keruan keadaan dunia, semakin banyak yang aneh-aneh yang kita lihat, semakin kita rajin untuk bicara dengan Allah, minta petunjuk dari Allah. Yang ketiga, wala ta'jas. Jangan mentalnya lemah, jangan malas, mudah diintimidasi, mudah terprovokasi. Jadilah kita sebagai individu yang punya prinsip. Kita berada di tengah kumpulan, ada 1000 orang, 999 yang bersama kita itu berbuat tidak baik, ya kita tetap berbuat baik. Kata Nabi, la takunu imma'ah, jangan membebek, ikut tren ini, tren itu, tanpa tahu mana yang baik, mana yang membawa kebaikan untuk dirinya, mana yang bisa membangun kekuatan imannya, kekuatan akalnya, kekuatan ekonominya. Jangan ikut tren sembarangan. La takunu imma'ah, jangan membebek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan cepat terprovokasi. Peringatan Allah dalam Al-Quran kepada kita orang beriman untuk taroyus, tabayun, selalu berpikir panjang, selalu berkontemplasi, selalu berusaha memahami sesuatu baru, berkomentar. Itu sangat banyak dalam Al-Quran. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, diminta kita tabayun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, pastikan kalau belum punya ilmunya. Apa arti belum punya ilmunya? Masih setengah tahu, masih seperempat tahu.
Jangan komentar, jangan ikut-ikutan gagah-gagahan. Ukuran kecerdasan kita bukan dari banyaknya komen kita di media sosial, bukan dari mudahnya kita terprovokasi untuk menjelekkan satu sama lain, tapi dari bagaimana kita menjaga prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama kita. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Nabi katakan, kalau ada sesuatu yang telah terjadi, baik menyangkut individu kita di masa yang lalu misalnya pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, katakanlah misalnya seperti itu, atau sebagai bangsa kita pernah terseret pada sesuatu yang membawa kemudaratan besar bagi bangsa kita, maka Nabi ajarkan jangan tertawan oleh masa lalu itu, jangan terpaku pada yang dulu itu. Kalau orang sekarang mengatakan move on, bersegeralah, beralihlah untuk yang telah lalu itu. Qaddarallah ma syaa fa'al, ya sudah, itu sudah terjadi. Kalau untuk individu, mari kita taubat kalau memang itu kesalahan, mari kita koreksi dan tingkatkan kalau itu sesuatu yang kurang. Bagi satu bangsa juga, kalau memang bangsa kita pernah suatu masa melakukan hal yang tidak baik, ya mari kita secara kolektif mengkoreksi, tapi jangan kita tertawan oleh itu. Kata Nabi, fa inna lau taftahu amala syaitan. Terlalu banyak mengatakan kalau saja, itu membuka ruang bagi syaitan untuk membuat waswasah pada diri kita. Maka bisa jadi itulah sebabnya sehingga seorang yang pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, dia terpuruk. Kenapa? Karena dia hanya ingat keburukannya. Dia tidak punya kepercayaan diri untuk bisa akan menjadi seorang yang baik. Lepaskan itu semua. Demikian juga sebagai satu bangsa, ada banyak hal yang terjadi di masa yang lalu yang melibatkan kita semua atau sebagian dari kita. Mari kita jadikan itu sebagai pelajaran, sebagai ibrah, dan tidak boleh menawan kita sebagai satu bangsa. Kita lepaskan beban-beban itu, kita bergerak maju. Mudah-mudahan bagian pertama dari hadis ini terwujud pada diri kita dan juga bagi bangsa kita. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, bangsa yang kuat, umat yang kuat. Inilah yang dapat saya sampaikan, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk Anda semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا المصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwatal Islam wa ya ikhwatal iman, ittaqullah fa inna taqwa madarus sa'adah. Faqad allaqat taqwa fil Qur'anil Karim, allaqa bit taqwa fawaida katsirah, faqala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faqala aidha wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Faqala aidha wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Fattaqullaha ya ibadallah tafuzu bi na'imid darain. Wa'lamu anna Allaha tabaraka wa ta'ala qad amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala mu'alliman wa mursyida, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة وعن أهل بدر وعن أهل بيعة الرضوان وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان محاطا بغفرانك وسترك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل محافظة نوسا تنggara barat محافظة آمنة. اللهم اجعل هذه المدينة مدينة ماترام مدينة آمنة مطمئنة. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.